Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Perkawinan yang beranggotakan pertama Erlangga, 2 Dwi Estri Rahayu, 3 adalah Saraswati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang pencatatan perkawinan. Materi kami diantara lain mengenai pengertian pencatatan perkawinan, kedua dasar hukum pencatatan perkawinan, materi yang ketiga prosedur pencatatan perkawinan, yang keempat fungsi pencatatan perkawinan, yang kelima manfaat pencatatan perkawinan, dan yang terakhir akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Materi yang pertama mengenai tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penjabat negara dalam setiap peristiwa perkawinan. Jadi, hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang berkedudukan di KUA saat mempelai melangsungkan pernikahan. Untuk materi yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Pencatatan Perkawinan berlandaskan pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Nomor 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 Pasal 2. Kemudian yang keempat, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 Pasal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dwi Estri Rahayu akan mencoba menjelaskan tentang dasar hukum pencatatan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Pencatatan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam itu diatur dalam bab 2, yaitu dasar-dasar perkawinan. Dalam pasal 5 ayat pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat pertama dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian dalam pasal 6 ayat pertama, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pegawai pengawasan pegawai pencatat nikah. Kemudian ayat 2, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian ayat 2, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan ke pengadilan agama. Kemudian ayat 3, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama itu mengenai beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, kemudian hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang terakhir adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian ayat 4, yaitu yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan perkawinan. Itu ada 4. Yang pertama adalah pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 disampaikan langsung ke KUA yang berada di setiap kecamatan melalui PPN atau Pegawai Pencatat Nikah. Untuk persyaratannya, kalian bisa membacanya di makalah. Kemudian setelah persyaratan tersebut sudah lengkap, kemudian calon pengantin meminta surat keterangan dari RT atau RW dan RW setempat sebagai syarat untuk mendapatkan surat atau lembaran model N1 sampai dengan N7 sebagai perlengkapan yang harus dipenuhi sebelum memberitahukan kehendak nikahnya ke KUA. Nah, kemudian setelah surat pemberitahuan kehendak nikah tersebut diperiksa oleh PPN, nah jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan, maka petugas KUA memberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data atau persyaratan untuk segera dilengkapi. Karena kalau tidak, maka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut, terlebih lagi untuk melakukan pernikahan. Kemudian prosedur yang kedua itu adalah pengumuman kehendak nikah. Pengumuman ini dilakukan setelah semua persyaratan untuk dilangsungkannya pernikahan terpenuhi dan tidak ada halangan baik dari segi munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman tersebut ditempel pada papan pengumuman yang ada di KUA dan tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah supaya kehendak nikah ini bisa diketahui oleh khalayak ramai dan bisa mengontrol apakah ada halangan atau tidak tentang pernikahan tersebut, atau ada seseorang atau pihak keluarga yang merasa keberatan tentang pernikahan tersebut bisa mengetahui dan mengajukan pencegahan pernikahan. Kemudian prosedur yang ketiga adalah pelaksanaan pernikahan. Nah, setelah pemeriksaan kembali identitas calon pengantin, kemudian menanyakan kesiapan dari kedua calon mempelai, baru kemudian melakukan ijab qabul. Setelah itu, penulisan akta nikah model N dibuat rangkap 2. Helai pertama disimpan oleh kantor urusan agama dan helai kedua disampaikan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut. Adapun kutipan akad nikah, akta nikah model NA atau yang biasa masyarakat kenal dengan buku nikah. Nah, kemudian prosedur yang keempat yaitu di sini ada mekanisme pencatatan perkawinan dan juga ada biayanya. Adapun biaya pencatatan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 adalah sebesar Rp30.000 dan itu bisa disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Lalu dana itu akan masuk ke penghasilan negara buku pajak atau PNBP. Kemudian mekanisme pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat nikah dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Adapun mekanismenya yaitu yang pertama, pemohon datang ke pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir. Kemudian penata laksana pencatatan perkawinan menyiapkan berkas persyaratan pencatatan perkawinan yang telah diterima. Yang ketiga, petugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data pemohon, yaitu dari mempelai, kedua orang tua, dan saksi. Kemudian yang keempat, pemohon memberikan tanda tangan dalam kolom register
kutipan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas. Yang kelima, petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draft kutipan dan register akta perkawinan. Kemudian yang keenam, petugas memberikan paraf dalam draft kutipan dan register akta perkawinan. Kemudian yang ketujuh, apabila draft telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan dan register akta perkawinan dan ditempel kedua foto mempelai. Kemudian yang kedelapan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam register dan kutipan akta perkawinan. Yang kesembilan, petugas meminta tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam register dan kutipan akta perkawinan. Yang kesepuluh, petugas mencatat dalam buku baru perkawinan. Kemudian ke-11, pemohon menandatangani tanda terima dalam buku baru perkawinan. Kemudian yang terakhir, petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan dan KTP yang sudah berubah. Jadi berubah status dari yang sebelumnya masih single menjadi sudah menikah gitu. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adela. Silakan. Baik, selanjutnya saya Adela Saraswati akan melanjutkan materi fungsi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna atau utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Esensi pencatatan perkawinan selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Nah, fungsi pencatatan perkawinan itu untuk mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab di sini contohnya penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan atau wanita idaman lain, dan sebagainya. Kemudian manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Misalnya, pada perkawinan tidak dicatatkan dan dalam rumah tangganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Yang kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum, misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus akta kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI atau Polri, BUMN, BUMD, dan karyawan swasta, dan dalam hal mengurus warisan. Yang keempat, terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang, maka keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dulu. Selanjutnya, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Positif Republik Indonesia. Pengaturan pasal 6 ayat 2 kompilasi hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Secara garis besar,
Akibat hukum yang muncul dari perkawinan tidak dicatat dapat dibagi pada 3 golongan. Yang pertama, terhadap kedudukan istri, yang kedua terhadap kedudukan anak, dan yang ketiga terhadap kedudukan harta kekayaan. Yang pertama terhadap kedudukan istri. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat adalah ketidakadanya jaminan hukum negara dalam perkawinan tersebut. Hukum negara tidak mengakuinya, sehingga berbagai persoalan rumah tangga termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian, maka hanya bisa diselesaikan di luar jalur hukum, alias dilakukan secara musyawarah menurut hukum Islam. Perkawinan tidak dicatatkan akan sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, dan secara sosial, istri yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Yang kedua, terhadap kedudukan anak. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Perkawinan tidak dicatatkan akan berakibat pada kondisi psikologis anak. Mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang, terlebih ketika sang anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan. Setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar atau orang tua anak, salah satunya ialah akta kelahiran. Sedangkan syarat untuk membuat akta kelahiran itu sendiri adalah buku nikah orang tua yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah dicatatkan pernikahannya. Kemudian yang ketiga terhadap kedudukan harta kekayaan. Dampak hukum yang timbul dari sebuah perkawinan tidak dicatatkan adalah terjadi jika ada perceraian. Si istri akan sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suaminya meninggal dunia, istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dan harta warisan. Selain itu, sang istri juga tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian. Begitupun juga si anak, ia akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.